Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rini. Saya lulus CPNS Kemenak tahun 2018. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, tes SKB CPNS Kemenak itu ada 3 tahapan. Yang pertama psikotes, kemudian wawancara, dan tes praktik kerja. Nah, kali ini aku bakal cerita ke kalian tentang pengalaman aku pada saat tes SKB CPNS Kemenak, khususnya psikotes. Jangan kemana-mana ya. Nah, teman-teman, karena di zaman aku SKB CPNS Kemenak dulu itu khususnya psikotes masih pakai LJK, jadi di H-1 aku udah nyiapin semua perlengkapan tes. Ya kayak pensil 2B, peraut, penghapus, papan ujian, dan yang pastinya itu kartu identitasnya teman-teman, kayak KTP dan juga kartu SKB. Dan ingat, itu harus dipersiapkan di H-1. Untuk diketahui bahwasanya SKB psikotes ini soalnya itu sama ya teman-teman untuk semua jurusan, baik itu yang ngelamar jadi guru, dosen, kemudian di TU, administrasi. Ingat, pokoknya semuanya soalnya sama. Dan dulu itu aku tesnya di Mancendikia di Jambi ya. Nah, juga psikotes itu dilakukan itu serentak seprovinsi Jambi. Jadi banyak yang ngelamar waktu itu, bukan hanya guru, tesnya itu serentak dan soalnya sama. Aku lupa persis tanggalnya, tapi aku inget banget waktu itu dilaksanain Desember tahun 2018, dan saat itu aku juga lagi hamil besar 9 bulan. Jadi kita itu ujiannya di aula ya teman-teman, di aula di Mancendikia Jambi. Nah pada saat itu, pada saat mau masuk ke aula itu antriannya panjang banget. Ya yang pasti pas mau masuk itu diperiksa itu kartu identitas dan juga kartu peserta. Tentunya untuk menghindari joki ya teman-teman. Karena aku kebetulan waktu itu lagi hamil 9 bulan, jadi aku nggak ikut ngantri. Kan kasihan ya kalau ibu hamil harus ngantri. Beruntunglah teman-teman yang datang lebih awal karena bisa dapat antrian lebih pagi. Pas udah masuk ke dalam aula, kita tuh bebas ya teman-teman milih tempat duduk. Dan waktu itu aku sih milih tempat duduknya itu nggak di depan, juga nggak di belakang, alias di tengah-tengah. Memang sih kebanyakan yang masuk duluan itu nggak mau ambil kursi depan, nggak tahu kenapa mereka itu ngambilnya kalau nggak kursi tengah itu ya belakang. Padahal panitia tuh udah minta untuk pindah ke depan tapi pada nggak mau. Akhirnya yang datang telat inilah yang mengisi kursi bagian depan. Untuk kursinya ini kursi kayak model di kampus-kampus gitu ya teman-teman. Ini udah diatur berjarak. Ya kursinya tuh ada meja kecilnya yang warna putih. Kemudian kalau untuk panitia sendiri, pengawas ujian, ini pengawasannya tidak terlalu ketat, maksudnya tidak seketat pada saat kita SKD dulu. Meskipun panitianya itu udah mondar-mandir ngawasin peserta, tapi aku masih juga, ya namanya peserta tahu sendiri, aku masih ngelihat ada beberapa yang kerjasama. Oh iya, pada saat ujian itu kita tidak diperbolehkan untuk berbicara. Jadi kalau misalnya ada LJK rusak, ada juga soal yang masih kita nggak jelas, ada soal yang ambigu, atau ada apapun juga, kita cuma diperkenankan untuk angkat tangan. Setelah kita angkat tangan, nantinya akan ada panitia yang menghampiri kita dan membantu memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada 2 jenis soal yang diujikan dalam tes psikotes ini. Yang pertama itu modelnya adalah papikostik ya teman-teman. Jadi di psikotes papikostik ini ada 2 pernyataan di situ, A dan B ya. Ini nanti kita disuruh memilih, kita setuju atau tidak setuju. Maksudnya kita disuruh memilih yang sesuai dengan kepribadian kita itu yang mana ya. Dan juga aku nemuin ada beberapa pernyataan yang sama di beberapa nomor ya, diulang ya, maksudnya kayak misalnya ada pernyataan di nomor 10, nanti dia muncul lagi pernyataan yang sama itu di nomor 30 ya. Kalau aku lihat sih salah satu dari fungsi dari tes ini adalah untuk melihat konsistensi kita ya. Jadi kalau misalnya tadi di nomor 10 sudah milihnya
setuju misalnya, terus di nomor lain jawabannya tidak setuju, nah itu kan akan kembali lagi ya, akan ketahuan kepribadian seseorang itu bagaimana. Oh iya, hasil psikotes ini nantinya akan dikaitkan dengan hasil dari wawancara ya, karena nanti di wawancara juga akan ada sedikit juga membahas tentang kepribadian ya, model-model seperti TKP pada saat SKD dulu ya. Untuk jumlah soalnya sendiri aku sih lupa ingat sih, tapi kayaknya kurang dari 100 jumlah soalnya. Terus juga ini dikerjakan dalam waktu kalau nggak salah sampai dari 1 sampai 2 jam ya, soalnya udah 2 tahun yang lalu sih. Nah teman-teman, model soal papikostik itu secara garis besarnya kayak gini. Kita tinggal pilih aja salah satu yang sesuai dengan kepribadian kita. Tes papikostik ini bertujuan untuk mengukur aspek-aspek psikologis dan untuk mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu di tempat kerja. 7 bidang yang dinilai dalam tes papikostik ini antara lain kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi antara atasan dan bawahan. Nah, untuk jenis soal yang kedua, ini soalnya mirip-mirip dengan TIU saat kemarin SKD ya teman-teman. Dan bahkan menurut aku ini jauh lebih mudah. Jadi kalau kalian kemarin dapat nilai TIU itu di atas 100, aku jamin kalian bisa ngerjain soal-soal ini dengan maksimal ya. Karena kalau aku melihatnya sendiri, ini soal-soalnya itu lebih mudah dari TIU SKD kemarin. Ya, dalam bayangan aku dulu kan soal TIU SKD itu setara ya dengan soal-soal untuk masuk perguruan tinggi gitu ya, soal TPA gitu ya. Dan ternyata waktu itu kan soalnya enggak ya, masih di bawah soal-soal masuk perguruan tinggi ya. Dan soal psikotes yang kedua ini itu lebih mudah lagi dari TIU SKD. Tapi ingat, walaupun mudah itu subjektif ya, menurut aku mudah, tapi kan bisa aja nih nanti kalian juga kena di sini. Tapi ingat, kalian harus tetap belajar ya, harus pelajari soal-soal model TPA atau TIU. Seperti yang aku bilang tadi, soal psikotes kedua ini mirip dengan soal-soal TPA untuk masuk perguruan tinggi atau soal TIU SKD CPNS. Soal-soal itu antara lain terdiri atas kemampuan verbal seperti sinonim, antonim, dan analogi. Kemampuan verbal diuji untuk menguasai perbendaharaan kata. 2. Kemampuan numerik, yaitu untuk menguji kemampuan matematika dasar seperti soal deret bilangan, matematika berpola, aritmatika dasar, dan logika matematika. 3. Kemampuan penalaran, yaitu untuk mengukur seseorang berpikir secara logis atau tidak. Nah, ada 2 penalaran ya teman-teman, yaitu soal penalaran logis dan soal penalaran analitis. 4. Kemampuan visual spasial. Soal ini untuk mengetahui kemampuan nalar spasial atau gambar. Nah, tes ini berupa perbedaan gambar, pencerminan, dan juga persepsi gambar. Jumlah soal yang kedua ini seingatku ada 100 soal. Ini dikerjakan dalam jangka waktu juga tidak lebih dari 2 jam ya. Jadi saranku pokoknya sebelum mengikuti tes ini kalian harus sarapan ya, harus kenyang. Karena kalau nggak kenyang, kalau lapar nanti pas ujiannya nggak konsen. Kalau bisa, kalau lagi ada masalah pribadi itu diselesaikan di H-1 sebelum ujian. Tapi karena kita kan ujian harus fokus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya berbagi pengalamannya kali ini. Aku doain semoga kalian yang ikut SKB semuanya dilancarkan dan dimudahkan dalam menjawab soal, dan insya Allah semuanya bisa lulus menjadi PNS Kemenak ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.